Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Iva Kusumawati dan yang kedua ada saya sendiri Milna Hawalatul Jannah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan materi tentang konsep dasar sistem dan sistem informasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, saya di sini Iva Kusumawati dengan NIM 206200107 akan menjelaskan tentang satu, pengertian data dan informasi, dan yang kedua yaitu tahap-tahap atau siklus informasi. Yang pertama yaitu pengertian data. Menurut John J. Longkutoy, data adalah suatu istilah majemuk yang artinya fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, dan angka-angka. Sedangkan menurut Sutarman, data adalah fakta dari suatu pernyataan yang berasal dari kenyataan, di mana pernyataan tersebut adalah hasil pengukuran atau pengamatan. Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan jika data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Di sini informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Maksud dari kalimat tersebut yaitu bahwa informasi sangat penting dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian informasi. Menurut pendapat Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu maupun keputusan yang akan mendatang. Sedangkan menurut Sutarman, informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang dikumpulkan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Sedangkan menurut M. C. Lord, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Informasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, informasi strategis. Informasi ini dibutuhkan sebagai pengambil keputusan jangka panjang, mencakup informasi eksternal, rencana perluasan perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu informasi taktis. Informasi ini dibutuhkan sebagai pengambil keputusan jangka menengah, seperti informasi tren penjualan yang dapat dimanfaatkan guna menyusun rencana penjualan. Dan yang terakhir yaitu informasi teknis. Informasi teknis dibutuhkan sebagai kebutuhan operasional sehari-hari, seperti informasi persediaan stok, return, pengambil penjualan, dan laporan kas harian. Dapat disimpulkan jika informasi merupakan hasil pengolahan data yang akan diorganisasikan dan berguna bagi orang atau pihak yang menerimanya. Informasi tanpa adanya data, maka informasi tersebut tidak akan terbentuk. Peranan data dalam menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan akurat sangatlah penting, sehingga informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan. Nah, yang kedua yaitu siklus informasi. Tahapan yang pertama yaitu data. Data adalah bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Yang kedua yaitu input. Input adalah data-data yang telah diinputkan untuk segera ditindaklanjuti ke dalam proses pengolahan. Yang ketiga yaitu proses. Proses adalah data-data yang telah diinputkan melalui dan menggunakan suatu model tertentu. Selanjutnya adalah output. Output adalah data-data yang telah diproses dengan model tertentu, selanjutnya akan menghasilkan informasi. Yang kelima yaitu penerima. Penerima selanjutnya menerima informasi tersebut. Hal ini penerimanya adalah orang yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Yang keenam yaitu keputusan dan tindakan. Penerima yang telah menerima informasi tersebut selanjutnya akan membuat suatu keputusan dan mengambil suatu tindakan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu hasil tindakan. Penerima yang sudah membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan, maka akan menghasilkan suatu tindakan yang akan membuat sejumlah data lagi. Data-data itu akan dikumpulkan
sebagai input, selanjutnya diproses kembali melalui suatu model dan seterusnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Iva, yaitu tentang kualitas informasi. Kualitas suatu informasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah akurat, yang kedua adalah tepat pada waktunya, dan yang ketiga adalah relevan. Akurat di sini memiliki arti bahwa informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua adalah tepat pada waktunya. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sedang usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Yang ketiga adalah relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Hal ini disebabkan relevansi informasi untuk setiap orang dengan orang lainnya itu berbeda. Selanjutnya adalah kompetens, bahwa informasi menguraikan segala sesuatu yang harus diketahui untuk memahami situasi. Yang kelima adalah auditability, mengacu pada kemampuan untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan informasi. Tanpa kemampuan audit tidaklah mungkin untuk menentukan keakuratan yang membawa ke dalam pertanyaan apakah kegunaan informasi itu. Reliability, informasi tidaklah sempurna atau akurat 100%. Dengan reliabilitas, maka dapat diambil rata-rata dari keenam atribut. Yang pertama ada akurat, yang kedua ada relevance, yang ketiga ada tepat pada waktunya, yang keempat competence, yang kelima auditability, dan yang terakhir adalah reliability. Selanjutnya adalah sistem informasi. Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Yang kedua, sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian ketiga, sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan. Sedangkan informasi sendiri didefinisikan sebagai pemrosesan data yang tampak dalam konteks untuk menyampaikan arti kepada orang lain. Lebih lanjut lagi, Jugianto mendefinisikan informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Bisa didefinisikan sistem informasi adalah secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan, yang mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Baiklah, selanjutnya adalah aktivitas dalam suatu sistem. Ada beberapa aktivitas dalam suatu sistem informasi. Yang pertama adalah input, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah output. Input sendiri merupakan aktivitas menangkap atau mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal organisasi. Yang kedua, proses adalah suatu upaya mengubah atau mengkonversi input yang masih mentah ke dalam suatu format atau bentuk yang lebih berarti. Yang ketiga adalah output, adalah suatu aktivitas mengalihkan atau mentransfer informasi yang telah diproses kepada pihak-pihak atau kegiatan-kegiatan yang akan menggunakannya. Untuk selanjutnya adalah komponen sistem informasi. Yang pertama ada blok masukan, yang kedua ada blok model, yang ketiga blok keluaran, dan yang keempat ada blok menerima input. Blok masukan yaitu berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua, blok model adalah suatu kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi input dan data yang tersimpan di basis data. Yang ketiga, ada blok keluaran, berisikan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang lebih berguna. Dan yang keempat adalah blok penerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, dan menghasilkan teknologi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam penulisan kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.